Madu sebagai probiotik alami, untuk usus madu bukan cuma pemanis alami buat jamu dan roti bakar, tapi belakangan ini banyak yang ngomongin. Apakah madu bisa berperan seperti probiotik atau probiotik untuk usus kita? Jawabannya, madu lebih tepat disebut probiotik alami yang bisa mendukung bakteri baik di usus, tapi bukan probiotik langsung atau bakteri hidup. Bedanya probiotik vs probiotik. Probiotik merupakan mikroorganisme hidup yang kalau dikonsumsi bisa memberi manfaat kesehatan, contoh, Lactobacillus bifidobacterium. Probiotik adalah zat yang biasanya karbohidrat atau oligosakarida yang tidak dicerna tubuh tapi jadi makanannya bakteri baik, sehingga mereka tumbuh lebih banyak dan aktif. Madu termasuk di kategori probiotik karena mengandung komponen yang dapat mendukung pertumbuhan bakteri baik. Kenapa madu bisa mendukung bakteri baik? Oligosakarida dan gula kompleks di madu dapat difermentasi oleh bifidobacterium dan lactobacillus sehingga tumbuh dan menghasilkan asam laktat atau asetat yang baik untuk usus. Studi in vitro menunjukkan efek ini mirip dengan probiotik komersial seperti FOI atau GOHIS atau Inulia. Polifenol dan antioksidan dalam madu bisa berinteraksi dengan mikrobiota, memberi lingkungan yang mendukung bakteri menguntungkan sekaligus menekan mikroba patogen. Sifat antibakteri spesifik pada jenis madu tertentu dapat membunuh beberapa bakteri jahat, tetapi efek ini tidak selalu merusak mikrobiota sehat. Hasilnya tergantung jenis madu, dosis, dan model penelitian. Studi in vitro laboratorium banyak penelitian laboratorium menunjukkan bahwa madu meningkatkan pertumbuhan bifidobacterium dan lactobacillus, serta produksi asam organik yang bermanfaat, mirip yang terlihat saat memberi FOS atau GS. Ini bukti mekanistik kuat bahwa madu punya potensi probiotik. Produk probiotik dan madu misalnya, yogurt tambah madu, beberapa studi menunjukkan bahwa menambahkan madu ke yogurt dapat membantu kelangsungan hidup bakteri probiotik saat melewati proses pencernaan in vitro, sehingga lebih banyak sel probiotik tiba di usus. Namun, efek klinis terhadap kesehatan pencernaan manusia sejauh ini masih terbatas dan tidak selalu konsisten. Studi hewan dan mikrobioma madu, penelitian pada hewan dan analisis mikrobiota madu atau BELHEV menambah pemahaman, namun hasilnya bervariasi antara jenis madu dan model penelitian. Beberapa studi menemukan perubahan komposisi mikrobiota setelah suplementasi madu. Tetapi ini belum berarti ada manfaat kesehatan klinis yang konsisten pada manusia. Review ilmiah terkini review tahun 2022 menilai bukti ada dan menjanjikan terutama dari studi in vitro dan beberapa studi makanan fungsional, tetapi menyimpulkan bahwa penelitian manusia terkontrol berskala besar masih sangat dibutuhkan sebelum bisa bilang madu adalah prebiotik yang terbukti klinis. Bagaimana menggunakan madu untuk mendukung usus? Tambahkan sedikit madu pada yogurt, oatmeal, atau smoothie. Beberapa studi lab menunjukkan kombinasi madu tambah yogurt dapat meningkatkan kelangsungan hidup probiotik. Namun ingat, ini bukan obat, lebih ke strategi dukungan. Pilih madu menta atau varietas berbeda bila ingin mencoba efek prebiotik. Setiap jenis madu punya komposisi gula dan polifenol berbeda, sehingga efeknya juga berbeda. Tetapi jangan percaya klaim berlebihan tanpa bukti klinis kuat. Gunakan secukupnya. Madu tetap sumber gula. Jangan berlebihan, apalagi kalau ada kondisi medis seperti diabetes. Madu dapat mendukung diet sehat dan mikrobiota, tapi bukan substitusi untuk terapi medis, antibiotik, atau probiotik bila memang diresapkan. Madu memiliki potensi prebiotik, kandungan oligosakarida, dan senyawa bioaktifnya bisa mendukung pertumbuhan bakteri baik seperti bifidobacterium dan lactobacillus, menurut banyak studi in vitro dan beberapa penelitian produk makanan. Bukti pada manusia masih terbatas, ada beberapa studi yang menunjukkan peningkatan kelangsungan hidup probiotik ketika madu ditambahkan pada yogurt. Tetapi manfaat klinis nyata, misalnya gejala pencernaan, kesehatan jangka panjang. Hal tersebut belum konsisten dan memerlukan uji klinis lebih besar. Kalau mau coba, pakai secukupnya sebagai bagian dari diet beragam. Jangan beri bayi di bawah 1 tahun. Dan hati-hati, kalau punya kondisi medis seperti diabetes. Sudah minum madu hari ini?